Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiraan kita adalah kita masih berhasil menjadikan diri kita sebagai tauladan kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang paling sulit. Kita ini sering fokus menjadi tauladan kepada orang lain tapi tak menjadi tauladan kepada diri sendiri. Ini kalau dalam kaji diri namanya yang paling tahu dosa kita itu kan kita. Yang paling tahu kelemahan kita itu kan kita. Yang paling original. Makanya sering manusia dirinya tidak meneladani dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia paham. Meskipun di luar orang menganggap engkau baik, tapi hakikatnya engkau paham siapa dirimu. Jadi karena seorang diri itu merasa dirinya belum baik, maka dia akan memperbaiki agar dia berhasil pelan-pelan meneladani dirinya sendiri. Dalam konteks apa dia meneladani dirinya sendiri? Dalam konteks keimanan kepada Allah. Kira-kira pernyataannya begini, pantaskah saya? Nah, ini pantaskah saya itu bagus untuk kaji diri. Kenapa? Karena memang dalam ya awwaluddin ma'rifatullah itu maknanya adalah ma'rifatullah, ya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tolong jangan dipersepsikan ini bahwa dirinya itu sama seperti Tuhannya, bukan. Karena orang yang mengenal dirinya dalam konteks kelebihan dan kekurangan include menjadi satu, dia akan paham memposisikan dirinya di hadapan Allah. Kita datang ke hadapan Allah memposisikan diri sebagai apa? Sebagai orang yang taat, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang banyak amal, sebagai orang yang zalim, yang dosa, atau sebagai apa? Karena beda cara menghadap, beda sikapnya, beda hasilnya, itu maksudnya. Kalau ada orang datang ke hadapan saya karena dia merasa bersalah, maka sikap yang dia bawa adalah sikap merasa bersalah. Bila datang orang ke hadapan saya karena merasa dia sudah banyak memberi kebaikan kepada saya, maka dia akan dengan apa ini namanya? Dengan percaya diri akan menjumpai saya. Itu jadi sekarang karena konteksnya tasawuf falsafi, maka dalam posisi apa kita berhadapan kepada Allah? Ini kira-kira ya. Jadi di dalam Ali Imran 173 kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah kira-kira gitu ya, dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu kalian takut sama kami. Itu kira-kira diancam. Padahal yang diancam ini adalah orang yang atiullah wa atiur Rasul. Lalu apa katanya? Justru ancamannya itu ya fazadahum imanan, menambah keimanannya. Kenapa? Karena waktu itu dia mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Ali Imran 173. Maka saat itu mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil ini zikir yang bukan hanya diucapkan, tapi dia menjadi sikap hidup. Makanya ini yang mungkin beberapa kali kita rewind ya. Kalau kita berzikir, zikir itu bukan hanya sesuatu yang diucapkan, tapi dia menjadi karakter kehidupan. Jadi kalau zikir kita adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kira-kira gitu ya, 100 kali kita baca tiap hari. Kalau lisan bisa lantang membaca, maka sikap hidup harus lantang berbuat. Apa yang dibuat? Ya tadilah, kan udah kau baca. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti apa? Engkau percaya diri, tidak remeh, tidak cepat bosan, tidak cepat takut. Ya, menghadapi hidup ini bahwa tujuan dasar dan akhirnya adalah Allah Subhanahu wal awwal. Ya, kan tuh ada tuh ayat wasabbihu bukrotau
wa asila. Ini bertasbihlah engkau ya mulai dari pagi sampai petang. Maknanya apa? Pagi dan petang itu simbol awal dan akhir. Wasabbihu itu simbol ingatan, keyakinan yang tidak pernah putus. Jadi wasabbihu itu bukan hanya dimaknai bahwa dari pagi sampai petang saya tidak ada kerjaan selain dari hanya bertasbih kepada Allah. Bukan begitu korelasinya. Tasbih itu instrumennya. Sikap hidup itu pekerjaannya. Ya, tunduk dan taat kepada Allah itu tujuannya. Jadi makanya nggak ada orang yang berjalan di muka bumi ini dengan merasa sombong karena memang tidak ada daya kesombongan yang ada di dalam dirinya. Apa yang mau disombongkan? Banyak duit itu sifatnya kebetulan. Kenapa duit kita banyak? Karena pengeluarannya nggak sebanyak duit kita, makanya duit kita banyak. Coba pengeluarannya lebih banyak dari duit kita, pasti duit kita nggak banyak. Paham nggak maksudnya, Pak? Duit awak 1 miliar, pengeluarannya 2 miliar, pasti duit 1 miliar itu nggak banyak. Tapi kalau duit kita 10 juta, kalau pengeluarannya 100.000, pasti nggak banyak pengeluarannya. Jadi sebenarnya begitu-begitu aja cara menilainya. Makanya tidak ada yang disombongkan. Kenapa Anda pintar? Ya, karena saya diberikan kekuatan untuk belajar. Dan apa yang saya pelajari kebetulan. Nah, kebetulannya tolong digarisbawahi, bermanfaat kepada orang yang mendengar. Jadi kalau sikap kehidupan kita mengekspresikan kehebatan kita dengan pakai kalimat kebetulan, ini akan membuat kesombongan itu ya lumpuh. Dia ada tapi tidak bisa berjalan. Karena kesombongan itu nggak bisa dimatikan. Mana ada yang bisa dimatikan? Ya, manusia itu eksistensinya cukup dominan. Ya, seorang ayah kalau tidak dipuji oleh anaknya, maka dia akan menceritakan kehebatannya. Biasanya begitu secara awam ya. Nggak kau tengok ayah menyekolahkan kau dari kecil, ha? Kira-kira gitu. Ya, seorang ibu juga gitu. Makanya kita ini sikap dasarnya begitu. Makanya itu yang tidak boleh menjadi penghalang jalan kita untuk mengekspresikan la ilaha illallah dalam aspek kehidupan kita. Kalau filosofinya adalah zikir, maka zikir, semakin banyak orang berzikir, maka semakin jelas sikap hidupnya. Kenapa jelas sikap hidupnya? Karena dia akan bersikap sesuai apa yang dia zikirkan. Itu. Saya termasuk orang yang senang berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sikap hidup apa yang mau disebutkan? Ya memang hanya Allah yang menolong, Pak. Ya, baju kita jelek, tapi kalau Allah menolong, orang melihatnya maklum. Sehingga orang tidak akan sempat mengejek atas jeleknya baju kita. Kenapa kalau saya disuruh mendefinisikan? Ya karena Allah menolong. Oke? Atas segala kekurangan kita, itu yang bolak-balik disebut. Makanan kita kebetulan kebanyakan garam. Ya, sayang kalau dibuang. Akhirnya apa? Allah hadirkan orang makan yang kebetulan tinggi rasa laparnya sehingga lupa asin atau tidak asin. Udah gitu ya. Hari ini mau arisan ke rumah saudara yang rumahnya kecil dan pasti makanannya nggak enak. Maaf ya. Apa? Allah tinggikan rasa kemakluman karena dia mau membuka rumahnya aja untuk membuat silaturahim, ya, menghadirkan saudara-saudaranya, itu sudah kehebatan. Maka tahu diri, makan di rumah, tidak banyak permintaan. Ya sebenarnya begitulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil dalam konteks kehidupan. Makanya nggak ada alasan untuk tidak percaya diri untuk menjalani hidup ini. Kalau bergantungnya totali itu maknanya gini, tidak teknis, tidak kita bebankan ke Allah, teknis tetap kita yang mengurusi, tapi hasilnya sempurna kita minta Allah yang mewajahkan kepada kita. Mewajahkan itu memberi warnanya kepada kita, kira-kira. Bapak Ibu kalau pernah mengikuti lomba mewarnai anak-anak, ya bukan kita ikut lomba, kita ikut nengok-nengok. Lomba mewarnai, tapi yang kelas advance ya, kelas menengah ke atas saja, bukan anak-anak yang baru pandai menggambar. Itu gambar yang sangat sederhana. Bila campuran warnanya estetik, sempurna dia menyampurkan warnanya.
asik mata kita melihat dan terkesima. Meskipun gambarnya sederhana. Ternyata warna sering merubah nilai dasar dari gambar. Ya, tapi kalau warna tidak cantik, tidak estetik, secantik apapun gambar, warna tidak akan menambah kesempurnaan dari gambar. Nah, maka warna itulah ikhtiar kita ini. Kita yang mewarnai takdir kita dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut. Saya hari ini mau menuntaskan cerita tentang wa yarzuqhu min haitsu wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nanti baru kita masuk qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itu bicara tentang ayat 1000 dinar tolak. Kepada siapa manusia berharap? Tadi sudah disebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, kepada Allah. Jadi kita ini makhluk, Allah itu khaliq, maka hubungan antara khaliq dan makhluk itu adalah proses penciptaan. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Maka hubungan, jadi kalau hubungan kita dengan ibu dan ayah kita, ibu kita, kita yang dilahirkan, ibu yang, tapi ibu tidak menciptakan kita. Dia melahirkan kita. Jadi bagi ayah dan ibu terjaga kausalitasnya, maka lahirlah kita. Tapi kepada Allah tidak ada kausalitasnya. Kausalitas secara kemanusiaan maksudnya. Kalau kausalitas secara ketuhanan ya, kita diciptakan Allah dan Allah yang menciptakan kita, itu kausalitasnya. Sehingga akhirnya itulah alasan untuk kita tidak terperdaya kepada apapun yang membuat kita ingkar kepada Allah. Nggak boleh terperdaya. Jauh-jauhi. Cara menjauhi dosa itu hanya ada dua. Paling prinsip. Satu, bertahan, kuatkan iman. Dua, hindari keadaannya kalau nggak tahan. Ya, ini udah nggak tahan, didekat-dekatkannya dirinya ke situ. Gimana? Baru pakai kalimat cemanalah. Cemanalah Ustadz, awak pengen yang hindari, cuma itulah. Nah, jadi masuk modus namanya. Jadi kalau udah modus itu semuanya menjadi pembenaran. Awak pengen kali sebenarnya Ustadz kayak gini, cuma itulah nggak bisa Ustadz. Udah awak coba-coba ya, apa pula dicobanya? Datang pun nggak, kira-kira gitu. Apa konteksnya ya? Boleh bermasjid, boleh mendatangi majelis ta'lim, boleh begitu ya. Nah, yang berikutnya apa? Cara Allah menyampaikan hajat dengan bersabar menunggu. Jadi bersabar menunggu itu begitulah cara Allah membuat hajat kita terkabul. Jadi udah 6 tahun aku minta ini, alhamdulillah terkabul juga. Berarti itu cara Allah memberikan hajat itu. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, itu maknanya adalah ketawakalan itu menjadi energi untuk kita tetap berbaik sangka kepada yang Allah hadirkan. Ini coba cerita kepada orang yang sudah lama menunggu anak. Ya, itu sensitif, Pak. Makanya saya saran kalau bapak-bapak ketemu sama saudara atau keluarga yang belum punya anak, jangan terlalu sering cerita-cerita anak. Kenapa? Karena kita nggak ngalami, dia ngalami. Ya, tapi kadang-kadang kita juga begitu, sensitivitas kita kurang baik gitu. Ya, iya enak kali ya punya anak kecil. Sejujurlah aku, padahal kawannya udah 18 tahun nggak punya anak. Jadi kemampuan membaca keadaan itu salah satu akhlak kita. Kemampuan membaca keadaan itu salah satu akhlak kita. Ya, kalau kita beli baju baru dari mall, terus di rumah ada pembantu, nggak usah sering cerita mengekspresikan baju ini cantik segala macam ya. Di kamar aja cerita sama anak-anak. Anak-anak ayo masuk kamar, cerita kita sini. Kenapa? Karena fitrahnya itu manusia. Awak pun tengok orang beli barang sesuatu pengen awak beli. Kira-kira begitu ya. Dan saya kira itu akhlak yang kalau dibaca kesannya nggak penting, tapi kalau dirasa cukup sensitif. Itu ya. Beli makanan ke rumah, awak makan, tapi orang yang di rumah nengoki awak makan sendiri aja, wah nih ada, kira-kira gitu. Banyak, Pak. Jadi makanya kalau kita hubungkan nanti cara Allah menyampaikan hajat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maknanya adalah bersabar menunggu itu menjadi keadaan yang menggembirakan. Ya. Orang sukses sekarang kalau disuruh menceritakan kesuksesannya pasti dia akan sangat gembira menceritakan kayak mana dia dulu sulitnya. Ya kan, tahu kok dulu abang
Kenapa sekarang bisa jadi pengusaha sukses? Oh, dulu jual kacang goreng abang depan Wisu sana. Berat lah kalau ku ingat-ingat dulu itu. Dulu nangis kau waktu jual kacang goreng. Sekarang gembira kau menceritakannya. Pertanyaannya, waktu dulu jadi jual kacang goreng itu enak atau nggak enak? Sulit kan? Menjalaninya nggak enak, menceritakannya enak. Terus apa yang... Jadi kalau gitu, marilah kita menjalani kerumitan hidup ini dengan gembira. Kenapa? Karena nanti di ujung kita akan menceritakannya dengan bahagia. Itu alasannya sebenarnya. Ya kan? Silakanlah siapapun itu orang-orang. Saya pernah ada seorang sekda ngomong begitu. Pak Ustadz waktu dia ceramah, bukan sekda di Sumatera Utara, di luar daerah Sumatera. Ya, kalau nanti Pak Ustadz pergi ke daerah sana, dia sebutkan itu. Di depan itulah saya lapak jual rokok. Orang situ masih paham itu siapa saya. Dia ceritakan gitu, bagaimana saya ngutang rokok untuk menjual. Dia ekspresikanlah itu semua, kira-kira gitu. Ya, saya membatin, ternyata engkau sangat menikmati jual rokok dulu. Cuma dulu waktu menjalaninya terlanjur engkau tidak baik sangka, gitu aja. Begitu sekarang sudah masuk di level yang begini, engkau merasa bahwa itu justru menjadi kata pengantar untuk sampai kepada isinya. Inilah isinya. Kira-kira gitu. Ya udah, kalau gitu nggak ada alasan berburuk sangka kan? Mana ada alasan berburuk sangka? Kalau toh semuanya pada akhirnya akan kita ceritakan dengan baik. Bagi kita yang masih hidup, maka mari kita cerminkan diri kita sebagai orang yang terus diingat kebaikannya. Karena nanti begitu kita sudah nggak ada, anak dan keturunan kita akan sibuk mencari apa judul cerita tentang kita yang sudah wafat ini. Judul ceritanya apa? Jahatkah? Baikkah? Bermanfaatkah? Kira-kira gitu. Nah, kalau nggak sempat kita ajarkan anak-anak dan keturunan kita apa judul ceritanya, maka khawatirnya judul ceritanya bisa salah. Cara membaca yang salah. Nah, oke. Yang berikutnya apa? Terbuka hikmah. Jadi kalau Allah sudah membuka hikmah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang tidak manfaat dalam hidup ini. Ya. Ada orang makan bersisa. Saya bukan mencontohkan hikmah ini, mencontohkan bahwa sesuatu yang sudah Allah izinkan semuanya manfaat, maka akan sangat terasa manfaat. Begitu selesai makan, ternyata tidak habis makanannya. Lalu dia teringat kucingnya yang di rumah, teringat ayamnya yang di belakang rumah. Jadi saya kira ini bentuk yang paling sederhana dari cara Allah merestui bahwa hidup kita ini penuh manfaat. Ya, datang ngeong-ngeong ke kaki kita lagi kita makan. Sekarang kita mau menyebut dia sebagai lawan atau sebagai kawan. Tinggal kita yang mendefinisikannya. Kalau kita lagi sor makan, yang kita makan ini adalah sesuatu yang sangat kita sukai, kita anggap dia cenderung menjadi lawan. Nggak tahu kau lagi sor aku makan, datang pula kau. Kira-kira. Tapi kalau kita buat dia menjadi kawan, maka kita akan siap berbagi. Dan tolong jangan anggap itu tidak dihitung, Pak. Jadi jangan ketika kita membagi makanan kepada kucing kalau dia minta, itu seolah-olah kita tuannya, dia anak buahnya. Saya kira itu tidak terlalu baik. Anggap aja kita sekufu. Kenapa rupanya? Iyalah, dia makhluk, kita makhluk. Cuma kebetulan cara komunikasi kita aja yang berbeda. Dia ngeong-ngeong, awak ngomong-ngomong. Ya kan? Kalau kita mampu melihat bahwa semua makhluk Allah ini sekufu, nggak akan ada orang yang sombong di muka bumi ini, Pak. Bapak pun nyiram-nyiram bunga itu. Tengok kan, ku siram kau kan, itulah. Makanya kau harus pandai, kau tahu diri sama aku. Kok ngomong sendiri? Ada apa? Memang tanggung jawabmu lah menyiram bunga karena kau sudah menanamnya. Jadi gitu. Jadi nggak usah merasa bahwa kita level yang di atas lalu dia yang kita siram levelnya di bawah. Kesejajaran. Apalagi hikmah yang paling tinggi, Pak, mengenali nilai yang nilai itu nggak semua orang bisa membacanya. Itulah ya yu'til hikmata may yasha. Kalau menurut ayat yang saya baca tadi, maka hikmah itu hadiah utama. Ya, kenikmatan hidup yang kita dapati itu souvenir.
Souvenir itu didapat orang, setiap orang datang ke pesta, sudah isi buku tamu, pasti dikasih sendok pendek. Itulah souvenir. Kalau datang kau pasti dapat. Apalagi ngisi buku tamu. Jadi kenikmatan ini sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan kita dalam hidup untuk mendapati dua hal. Yang mudah dan yang sulit. Tidak ada manusia yang lahir tanpa rezeki. Jelas itu. Makanya souvenir aja dianggap. Tapi hikmah itu hadiah utama, Pak. Hikmah itu adalah kemampuan membaca sesuatu yang sederhana menjadi lebih besar. Ya, lahir sabar karena sedang diuji, itu hikmah, Pak. Ya, merasa gembira pada sesuatu yang dianggap sulit. Jadi kalau nggak yang begini-begini kendaraan kita bisa oleng ini hidup kita, Pak. Bisa oleng. Ya. Itu di Kampar semalam ada berita seorang perempuan mau bunuh diri di jembatan apa namanya itu di Riau itu. Wah, rupanya ditanya sama polisi ketahuan suaminya selingkuh. Ibu ini umurnya 32 tahun. Saya tahunya ya karena kebetulan nengok TV itu aja. Bayangkan selabil itu hidup kita. Kalau bukan tauhid yang menjadi kekuatan, maka semua orang ini banyak bunuh diri mendadak ini, Pak. Nggak siap dengan ritme hidup. Makanya kalau ditanya, apa kontribusi keimanan dalam membangun hidup? Wih, jangan tanya. Tengok bagaimana engkau bisa seimbang hidup walaupun ujian hidupmu berat. Dan itu pekerjaan keimanan. Yakin kepada Allah, yakin kepada takdir Allah, yakin kepada qada dan qadarnya Allah, yakin sesuatu berubah karena engkau berusaha, yakin Allah menolong sebab kau berusaha. Saya kira konsep-konsep sederhana ini menjadi alasan kenapa kita harus tetap menjadikan tauhid sebagai pondasi dalam hidup kita. Ya, ini sama anak-anak kita, adik-adik kita yang kecil-kecil ini. Ini kalau bapak-bapak ajak mereka cerita cita-cita bisa oyong sendiri orang ini. Nanti ke depan mau jadi apa kalian? Aduh bang, itulah bingung aku bang. Semalam ada buka di Bank Mandiri bang, jadi CS, Customer Service. Bayangkan bang, yang dibuka 2 orang, yang daftar 500 orang bang. Apa nggak pening kepala wah itu. Jadi makanya nggak usah dipikir sesuatu yang belum jangkauanmu, udah nikmati aja hidup ini, tapi buat skill yang paling baik. Kenapa? Karena Allah akan paham kemana engkau berlabuh. Yang jelas rasa hausmu, rasa laparmu, rasa berlindungmu tidak akan dihilangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal menguatkan rasa syukur, menempah diri sebagai orang yang merasa cukup dan hilangkan rasa sombong. Tuntas itu hidup, aman aja. Paling orang yang pening, awak nggak pening, ya. Kenapa bapak pakai baju itu pak? Kan nggak cocok sama bapak. Ya awak yang pakai baju kok kau yang pening. Ya kalau aku nggak pakai baju baru boleh kau pening. Ya ini awak pakai baju bagus-bagus awak pakai baju. Awak tutup aurat awak masih pening dia nengok awak. Kan lucu itu. Kira-kira gitu. Kenapa? Untuk paham bahwa ternyata kita punya kapling-kapling tersendiri mendefinisikan hidup. Yang berikutnya apa? Tersirat nilai lain. Tersirat nilai lain itu apa? Bisa nanti pada suatu saat Allah lupakan apa yang kita mau untuk kita fokus di hal yang lain. Itu luar biasanya Allah membuat kita bahagia bersabar. Tidak terasa waktu sudah bertahun-tahun. Kenapa? Allah fokuskan kita mengurus yang lain. Tapi Allah tidak akan alpakan apa yang dia mau kasih di ujung. Nanti di ujung akan Allah kasih. Apa itu? Ya silakanlah terjemahkan. Hidup kita masing-masing silahkan terjemahkan. Saya khawatir menceritakan diri saya. Kadang-kadang lisan saya tidak tertahan menceritakannya. Tapi saya akan terus menahan agar tidak menceritakannya. Tapi saya ingin menyimpulkan semua yang terjadi dalam hidup saya unpredictable. Tidak sesuatu yang saya rangkai-rangkai dalam tulisan-tulisan cita-cita kehidupan saya. Kenapa? Ya kalau ditanya, saya memang orang yang suka bergantung kepada Allah dalam makna ketauhidan. Ya Pak. Di pesantren dulu 4 kali saya mau keluar Pak. Keluar, balik lagi, keluar, balik lagi, keluar. Sampai yang keempat, modus ayah saya. Begitu saya pulang sampai udah nggak mau dicakapinya saya lagi. Mama saya juga begitu, nggak mau cakapi. Semua orang serumah nggak mencakapi saya. Ternyata tidak dicakapi itu tidak enak, Pak. Akhirnya hari kedua saya tahu diri, saya balik lagi ke pesantren. Lalu saya mengazamkan, ya Allah, biarlah mati-mati di sini laku nih. Nah, begitu aja. Kenapa? Ya itu tadi, tidak tertarik dengan pesantren itu. Ya kan? Jadi jangan anggap bahwa orang-orang kayak saya ini orang pintar sejak lahir. Enggak, Pak. Normal-normal aja, cabut juga iya, kira-kira gitu.
Tapi saya meyakini semua proses itu harus dilewati. Ya, dan kendaraan terbesar itu adalah menghargai keadaan dan bersangka baik. Kalau saya ditanya apa kehebatan pesantren yang saya lewati itu, pesantren kami mengajarkan kami untuk hormat kepada guru dan ta'zim dengan sempurna. Itu tidak saya lebih-lebihkan karena kita belajar ta'lim al-muta'allim. Guru itu banyak lemahnya. Tapi di dalam kelemahannya ada hebatnya. Dia bisa mengekspresikan keberkahan. Apalagi guru yang mengajarkan kita, guru yang kadang-kadang hanya dibayar pakai 1-2 beras, Pak, waktu saya sekolah. Jadi guru-guru itu setiap awal bulan gajinya itu bawa karung beras, Pak. Makanya semua guru itu siang jualan, Pak. Itu yang saya bilang. Boleh saat ini engkau menjadi murid saya. Begitu selesai kajian, saya akan ambil ya sayur mayur yang saya punya untuk saya berjualan di pajak. Begitu engkau bertemu saya di pajak, maka hadapilah saya sebagai penjual. Beri saya hak untuk memberi harga, saya beri hak kamu untuk menawar. Dan jangan anggap saya sebagai guru, nanti terjadi hubungan yang subjektif. Saya tak mau itu. Saya tak mau engkau belanja sebab engkau kasihan dengan saya. Biarlah saya bertanggung jawab atas hidup saya. Guru saya ngomong begitu. Jadi kasihan kita sama bapak itu, yuk kita beli yuk. Ya, jangan, nggak usah. Kalau memang kau nggak butuh sayur nggak usah beli. Kalau butuh bolehlah kau datang ke kedai saya karena engkau kenal siapa saya. Kira-kira gitu. Enak kan, Pak? Ya kalau awak intervensi terus. Saya sebagai guru Anda beli. Kalau nggak beli saya doakan ilmu nggak berkah. Wah, Mak. Ya, nama apa? Jadi, wallahi, jadi saya yakin betul kalau kita menghargai hidup, maka Allah akan beri hal-hal yang unpredictable di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya apa? Yang Allah hadirkan itu kemauan. Saya pernah tanya sama guru saya, bagaimana ilmu yang berkah? Dibilangnya, walaupun engkau belajar kepada guru yang tak seimbang hebat dan ilmunya, tapi engkau takzim kepadanya dan mengikuti majelis itu dengan sempurna, Allah ridho kepada ilmumu, kepada prosesnya. Begitu engkau pulang sampai di rumah, Allah berikan kau kekuatan untuk belajar kembali. Dan itulah bagian dari keberkahan ilmu itu. Di samping dari ingatan yang kuat. Jadi ad-dobitu dobtot taman itu. Dobit itu ingatan yang sempurna itu. Salah satu hadiah Allah kepada orang-orang yang Allah berkahkan ilmunya. Jadi ada orang-orang yang sekali aja gurunya ngomong, dia udah ingat, Pak. Meskipun dia tidak belajar ulang. Ini kalau bicara dalam konteks anak-anak muda. Tadi kan saya bilang dalam konteks anak muda. Jadi jangan pernah tidak menghargai proses dalam belajar. Kalau sudah kita tidak hargai, itu kan ada klausul di dalam ta'lim al-muta'allim, kira-kira natijahnya begini. Terjadi kecelakaan di sebuah kelas bila seorang guru sudah tidak ikhlas mengajari muridnya, seorang murid sudah tidak ikhlas menerima ilmu dari gurunya. Terjadi kecelakaan di dalam kelas. Kelas itu maksudnya adalah majelis ilmu. Ya kan? Terjadi sakwa sangka yang berlebihan di kelas itu. Tahu kalian bapak ini datang kenapa? Kenapa? Karena dapat sawer ini. Kalau enggak mana mau dia datang. Satu. Ya kan gurunya tahu nih orang ini pun duduk sini karena mau kemek-kemek pagi aja nih. Kalau enggak mana rame nih. Nah, kira-kira gitu. Jadi terjadi, saya bukan bilang masjid ini, Pak. Tenanglah. Misalnya begitu. Jadi nggak boleh. Dinikmati aja prosesnya. Ya. Kadang-kadang kita sepele. Baik anak-anak tuh kalau menghadapi kajian di tiang-tiang Masjid Nabawi, Pak. Tuh bapak-bapak yang umroh pasti bisa membayangkan yang saya bilang ini. Kadang-kadang belajar bismillahnya, Pak. Sama guru-guru fasohatul kalimah itu. Suruhnya bismillah, bis. Oh, ya. Datang pula dia yang sudah belajar semua kitab dari Indonesia. Alamak, masih baca bismillah, lupa yang belajar orang Madinah ini. Jangan sombong kali. Kau disuruh nanti nggak begitu bis saja udah salah. Ya kan? Maksud saya nggak boleh sepele lah kepada keadaan. Tidak apa-apa. Kadang-kadang ada model ini karena nggak guru saya. Ini kan ada kelompok-kelompok begitu. Ini nggak guru saya ini. Asal awak ceramah bercakap dari belakangnya. Kenapa? Karena dia anggap nggak guru saya ini. Nggak apa-apa, bercakap aja. Tapi gini,
Bahkan kepada kucing pun kalau yang diajarkannya manfaat, belajarlah kau kepada dirinya. Jadi jangan sombong kali sementang model hidupnya nggak kayak kita, maka semua orang yang nggak kayak kita bukan guru kita. Terlalu kaku hidup ini kalau begitu. Ya, kira-kira gitu. Oke, nah, jangan tebak-tebak kemana, nggak boleh. Ya, tersirat nilai lain, lupa menunggu tujuan. Coba, lupa menunggu tujuan. Jadi sesuatu yang paling nggak enak itu adalah menunggu. Nggak enak itu, Pak. Bapak antrian nomor 86 berobat, baru masuk 3 orang. Berat nggak memikirkan itu, Pak? Berat lah, 1 orang 10 menit. Berarti sisanya berapa lagi? 83 lagi, Pak, kali 10 menit. Udah bisa stres sekian memikirkannya itu. Tapi tiba-tiba datang kawan ngobrol, kawan lama ketemu. Aduh ya Allah, lama kali aku cerita aja. Akhirnya lupa menunggu tujuan. Jadi Allah sering menghibur kita ini lupa menunggu tujuan. Tanya sama orang-orang yang sekolah, ya, baik S1, baik S2, S3, kadang-kadang nggak sadar dia sudah sampai di penghujung. Kenapa? Allah buat lupa menunggu tujuan. Ya, sibuk membuat tugas, sibuk presentasi, sibuk cari uang kuliah, sibuk, akhirnya lupa menunggu tujuan. Dan itu cara Allah menghibur kita bagi orang-orang yang yakin bahwa proses itu pasti adakan hasil. Dan jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang sederhana, Pak. Itulah makna dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dalam makna yang sangat luas. Jadi kita lihat saja bagaimana ya seorang ayah merekayasa anak-anaknya agar bisa menjadi orang hebat. Ya, ternyata setelah 39 tahun dia merekayasa anak-anaknya jadi orang hebat, baru dia merasakan hasil. Ya. Baru diriwayatnya, wah ternyata dulu coba bayangkan gimana anakku yang ini malas belajar, anakku yang nomor 2 kerjanya bonga aja, ya kerja. Tapi yang ini jadi dokter, yang ini jadi, ya memang tidak ada kausalitasnya kalau menurut saya. Udah dinikmati aja perjalanannya. Ya, ada model anak disuruh dia belajar nggak mau karena memang lagi pengen main. Ya, kan fase anak main itu beda-beda umurnya, Pak. Ada sampai 6 tahun, ada sampai 10 tahun. Ya, itu kalau bicara tentang Finlandia itu kan mereka kan membaca karakter anak dengan model yang beragam-ragam. Tapi nanti bisa di ujung fokus. Bayangkan kalau dari awal dia lagi main, kita sibukkan dengan belajar. Tuh anak-anak sekarang tasnya lebih besar daripada badannya. Bapak tengoklah, nggak pandai lagi dia menyandang tasnya itu. Kenapa? Lebih gemuk lagi tasnya daripada badannya. Segala buku ada di situ. Tapi salah, nggak salah. Kenapa Bapak kritik? Saya cuma menyebut begitulah seriusnya kita ingin mencapai masa depan. Saya ingat saya dulu, tapi nggak tahu ya Bapak-bapak. Dulu sekolah kita pun tidak begitu besar bukunya ya. Tapi tetap orang sekarang bilang, orang dulu sok paten, asik dia aja yang benar. Ya kan? Kalau kami dulu, itu kan berarti pembenaran. Kalau kami dulu berarti pembenaran. Terakhir, ya, lupa menunggu tujuan sampai pada tujuan. Semakin tunduk jika mendapatkan hasil, tak buruk sangka jika tak menerima hasil. Inilah makna yang paling tinggi dari tawakal. Ya, kalau dia dianggap doanya diijabah Allah, tidak sombong dia, semakin tunduk, dia merasa bahwa itu bukan apa-apanya. Dan saya kira itu keadaan yang paling tinggi, Pak. Keadaan yang paling tinggi, merasa nihil pada sesuatu yang kita punya dan kita mampu, ternyata itu cukup enak dan sangat kita nikmati. Ya, kenapa? Karena disitulah kemampuan kita mengenal sesungguhnya kepada siapa kita menghadap, kepada siapa kita bertuju. Kalau enggak itu, maka kita akan menganggap tanpa ada tujuan pun kita sudah gembira dan bangga. Ya, bapak-bapak lah silakan coba cerita tentang hasil hidup, punya rumah besar segala macam, punya harta banyak, punya perusahaan yang luas. Nah, endingnya di mana? Ternyata endingnya dirasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia, rasa sehat. Endingnya balik-balik ke awal. Ya kalau gitu, jangan sampai sesuatu yang udah engkau capai justru membuat semua yang dulunya di awal engkau cita-citakan nggak dapet. Itu inilah makna ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, mutmainnah itu kan ketenangan. Ketenangan itu esensi. Sesuatu yang tidak
Linear, tidak selalu linear. Apakah orang kaya itu tenang? Harusnya iya, tapi tidak selalu iya. Apakah orang miskin itu tidak tenang? Harusnya tidak tenang, tapi banyak pula orang dengan kemiskinannya kelihatan tenang. Cara mengekspresikan aja, ya kan? Datang awak ke kedai kopinya. Kedai kopi Wawa nih, bapak-bapak harus sering belajar seperti yang saya sebut ini. Lagi pergi ke luar kota, sehingga sebentar di daerah perbaungan duduk di kedai kopi emperan pinggir-pinggir. Ya, merengut aja muka awak. Kenapa Pak? Stres sekali bapakku tengok. Kata tukang kopi ini. Aturannya awak yang bilang sama tukang kopi ini. Kenapa Pak? Stres sekali bapakku tengok. Ini enggak, tukang kopi itu bilang sama awak. Mobil awak Pajero, asisten awak 2. Dia pula yang bilang sama awak, kok stres sekali. Kan terbalik itu Pak. Udah Pak, minum kopi itu dulu Pak. Udah tenang aja Pak. Memang dunia ini kalau bapak pikir-pikirkan oyongnya nih Pak. Dinasihatinya awak, padahal begitu awak tanya, berapa pendapatan kau setiap hari? Cuma 200.000 Pak. Itu pun potong modal katanya. Bayangkan, dia bisa gembira 200.000 potong modal. Tidak seribet hidup kita. Bayangkan kalau udah suntuk, kolesterol naik, darah naik, ya. Semua naik. Dia enggak Pak. Jadi kadang-kadang kita malu sendiri dengan keadaan yang Allah tunjukkan kepada diri kita. Jualan jagung rebus di depan masjid. Saya ceritakan case yang saya alami. Ya, begitu dulu belilah Pak jagung awak, kan bisa sambil nunggu sholat katanya. Ini di luar kota nih Pak. Bapak kan kelihatannya kaya Pak. Ini kalau Bapak beli 5, aku kasih 1 lah katanya. Coba, enak dia ngomongnya Pak. Normal aja hidupnya. Setelah awak hitung-hitung pakai mata kasar, jagungnya paling ada 20-an. Katakanlah 1 jagung 5.000 kali 20, baru berapa itu Pak? Coba, begitulah cara dirinya membentuk kegembiraannya. Wah, sederhana sekali. Aduh, kalau menceritakan itu Pak, bisa malu sendiri kita Pak. Serius lah, kita ini yang terlalu banyak hajat. Iya kan? Nah, kalau istilah orang kampung dulu, mental-mental tak menentu gitu. Tahu mental-mental tak menentu. 1 jam dia berdandan di kamar. Ini bukan cerita orang rumah ya Pak. 1 jam dia berdandan di kamar. Awak pikir keluar cantik kali lah dia. Begitu keluar, awak pun oyong nengoknya. Inilah namanya mental-mental tak menentu. Ya. Baju beda warna dengan celana, bibir beda dengan bedak. Maaf ya ibu-ibu, jangan gara-gara ini nggak kalian undang aku ceramah. Aku kan bukan bilang orang bumi asri. Awak pikir, udahlah ya, nanti gosip kita. Oke. Dan penutupnya adalah bagaimana menguatkan semua yang Allah hadirkan ke diri kita. Selesai Pak. Kita bungkus ini ya Pak, kita bungkus supaya enak. Pak, ini berulang-ulang sudah saya sebutkan di majelis ini. Sehebat apapun prestasi yang kita dapatkan di muka bumi ini, dicerminkan oleh semua pujian manusia. Bahkan anak-anak bayi yang belum cakap pun pandai memuji kita. Bayangkan itu. Begitu sudah selesai urusan dunia Pak, kita mulai dari nol lagi Pak. Ya, malaikat itu nggak tahu kau sekda atau nggak paham dia itu. Yang dia tahu kau seorang mukmin yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo, excuse apa namanya kita uji, bukan excuse, kita uji. Apakah engkau paham siapa Tuhanmu? Apakah engkau paham apa agamamu? Apakah jelas Pak? Jadi ternyata tingkat kesendirian kita sangat maksimal Pak. Maka totalitas persiapan kita pada kemampuan bertanggung jawab pada kesendirian. Tidak ada yang lain. Itulah alasan kenapa jangan terlalu terpengaruh dengan warna dunia ini. Mengikuti ritmenya silahkan. Terpengaruh jangan, hanya itu aja. Fa'tabiru ya ulil albab. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.